Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita sudah berada di SMKN 1 Bandar Sekijang. Dan pada hari ini juga kita berkesempatan untuk mewawancarai pakar kurikulum berkenaan dengan pelaksanaan uji kompetensi yang telah selesai dilaksanakan di sekolah ini. Mungkin kita perlu mendengarkan barangkali apakah itu evaluasi ataupun informasi-informasi yang mungkin sudah dilakukan oleh Bu Ir selama ini. Kita sapa dulu Wakil Kurikulum dari SMKN 1 Bandar Sekijang, jurnalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirnalis SD MPD. Dalam hal ini saya sebagai kurikulum di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Nah, pada kesempatan ini Bu Wir, kami ingin menanyakan bagaimana evaluasi dari pelaksanaan UKK di SMK 1 Bandar Sekijang ini. Kita ada kelebihan ya dari tahun kemarin. Tahun kemarin untuk UKK itu kita melaksanakan secara mandiri. Artinya 4 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang kita secara mandiri. Kemudian untuk tahun ini ada mungkin dinaikkan level sedikit, ada kita memakai untuk penguji eksternalnya itu dari LSP D1 dari SMK Negeri 1 Bandar. Berbeda ya Bu? Oh, berbeda ya, hanya untuk satu jurusan saja kita baru mencoba. Mudah-mudahan dengan satu ini kita coba, mudah-mudahan ada kelebihan dari tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya dalam masalah sertifikat. Nah, mungkin kalau yang dulu mungkin sertifikat yang didapatkan oleh siswa itu berasal dari uji. Nah, sekarang ini sertifikat kita itu untuk diakui secara nasional dari BNS. Jadi yang mengeluarkannya adalah BNSP ya Bu? Iya. Bukan dari DUDI sendiri? Iya, bukan. Kebetulan yang mungkin sebagai pelaksananya itu dari LSP kita. Ya, jadi LSP hanya sebagai pelaksana. Pelaksana. Baik Bu, di antara 4 jurusan yang sudah dilaksanakan, UKK yang sudah dilaksanakan, bagaimana kira-kira hasil yang mungkin dapat disampaikan dari DUDI setelah laporan dari DUDI yang sudah melaksanakan ujian? Dari pelaksanaan yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini, DUDI yang menyampaikan ke saya anak kita berhasil melaksanakan UKK dan anak kita kompeten di bidangnya masing-masing. Artinya walaupun kita di sekolah pinggiran mungkin, tapi ternyata anak kita bisa bersaing dengan sekolah luar, sehingga mungkin kita pun punya sekolah kita mungkin bisa bersaing juga dengan sekolah lain. Ya, walaupun kita berada di, mungkin kalau orang menganggap ini masih di kampung, tapi kita bukan kampungan ya. Kita punya kualitas yang juga mampu bersaing dengan orang yang berada di perkotaan. Ya, kita harapkan juga begitu. Jadi persaingan itu penting ya dalam memotivasi, sehingga khususnya bagi kita yang mungkin berada di pinggiran atau yang mengatakan bahwa kita berada di pedesaan atau di daerah terpencil, sebenarnya itu bukan suatu halangan yang terlalu besar sepanjang ada kemauan dan usaha dari kita bersama ya Bu, baik itu masyarakat ataupun pemerintah khususnya yang bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana. Kira-kira kendala-kendala yang dihadapi apa Bu selama UKK ini? Kendala yang dihadapi mungkin tidak terlalu banyak, cuman yang mungkin dari siswanya yang agak mepet untuk latihan UKK, karena status kita masih dalam tatap muka terbatas, artinya tidak full seperti biasa yang dari pagi sampai sore full. Kemudian untuk TMT tersebut juga waktunya juga terbatas tadi karena pandemi COVID-19 ini, jadi terkendala di waktu tadi. Tapi alhamdulillah anak kita yang ikut UKK mudah-mudahan mereka berhasil semua, mereka kompeten sesuai dengan laporan yang dibuat. Ya, mungkin salah satu kendalanya bersama ya seluruh
atau di mana-mana selama COVID-19 ini kita melaksanakan TMT tanpa terbatas, khususnya bagi produktif barangkali ini kendala karena mereka wajib melaksanakan praktek gitu. Dan kalau nggak salah kita juga baru bisa aktif di Februari ya. Di Februari ya, yang kita anak-anak kita yang akan ikut buka kampus. Apa strategi Bu terhadap guru-guru barangkali? Di sini kami juga memberikan apresiasi kepada jurusan ya Pak yang memang punya semangat guru-gurunya untuk bisa mendidik anaknya supaya untuk lulus UKK ini. Mungkin strategi itu di jurusan masing-masingnya mungkin ada berbeda karena saya lihat dari jurusan, misalnya jurusan teknik keterangan, waktu masa pandemi itu mungkin kita tidak dibenarkan untuk datang ke sekolah dalam sekian orang, tetapi jurusan teknik kendaraan ringan mereka ada membawa 5 orang per harinya mungkin untuk latihan. Jadi mereka sudah dari bulan November yang saya lihat mereka sudah latihan untuk UKK ini jurusan PKR. Jurusan yang lain ya mungkin dimulai dari Januari. Jadi TKR agak cepat. Lebih cepat untuk memulai karena keterbatasan waktu dan keterbatasan siswa yang hadir di sekolah. Yang diperbolehkan ya. Yang diperbolehkan karena situasi ya. Situasi COVID. Nah, mungkin setelah Februari, Maret, hanya sekitar 1,5 bulan ya. Sebetulnya yang sangat berjasa ya mungkin yaitu kadernya masing-masing karena kadernya lah yang mengkondisikan dengan guru-guru produktifnya bagaimana sistem di jurusan masing-masing, apakah mereka tim teaching atau mereka berbagi kelompok. Itu memang kami sebagai guru-guru hanya memberikan pengarah ke kajurnya. Kajurnya itu sendiri bersama dengan timnya yang berdiskusi bagaimana bagusnya mereka ke depannya. Nah, artinya saya tidak bekerja sendiri, artinya di sini memang tim keputusan itu yang membawa mereka semua, kemudian memusyawarahkan dan masing-masing jurusan disilakan untuk mencari jalan yang terbaik, cara yang terbaik untuk persiapan itu. Jadi kita lihat hasilnya tadi juga boleh dikatakan sebelumnya sudah selesai ya Bu. Nah, mungkin untuk harapan Ibu ke anak-anak kita di masa yang akan datang atau anak-anak di luar sana yang mungkin jurusannya sama dengan SMK, apa kira-kira pesan Ibu kepada mereka Bu? Harapan saya untuk anak-anak yang lulus di SMK Indonesia Sudah tentu ya salah satu tujuan SMK ini kan menciptakan lapangan kerja, kemudian anak bisa bekerja. Artinya mungkin dengan adanya keahlian mereka melalui UKK ini mereka sudah bisa bekerja nantinya setelah tamat SMK, walaupun mungkin ada kemungkinan kecil mereka tetap melanjutkan ke sekolah atau ke perguruan tinggi. Artinya mungkin besar harapan anak-anak SMK ini memang tujuannya untuk bekerja. Itu salah satunya dengan cara melatihnya di sekolah kita dan dibuktikan dengan tidak kompetennya melalui UKK. Untuk yang sudah selesai Bu. Nah, sekarang yang untuk yang masih duduk di kelas 10 atau 11 gitu. Untuk yang masih di kelas 10 dan 11, Ibu hanya berharap kepada anak-anak SMK belajar dengan rajin, belajar dengan ikhlas, belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin dengan kesungguhan kalian akan bisa mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Kedepannya SMK Negeri 1 Bandar Sigi Jangkung juga memiliki asesor di masing-masing jurusan. Untuk tahun ini asesor yang kami punya itu ada 2, satu jurusan kendaraan ringan dan satu teknik Jadi SMK 1 Bandar Sigi sekarang sudah punya asesor dari TKR dan TBSM. Satu dari TKR kendaraan ringan ya Bu. Iya. Yang satu lagi dari TBSM. TBSM. Berarti mereka juga punya
kompetensi dalam hal penguji ya. Ya, sebagai penguji. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kedepannya kita di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang muncul lagi asesor-asesor yang lain. Di setiap jurusan ya, Di setiap setiap jurusan. jurusan ada mewakili juga. Nah, setiap jurusan kita mewakili untuk asesor prestasi. Kami berharap kedepannya seperti itu. Amin, mudah-mudahan bisa terlaksana. Betul-betul SMK 1 Bandar Sekijang ini memiliki guru-guru yang sudah kompeten. Baik, itu saja barangkali Bu Ir, informasi berkenaan dengan pelaksanaan PKK dan evaluasi PKK yang sudah dilaksanakan di sini. Mungkin di kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan dengan perbincangan yang berbeda. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Desa barangkali sekedar pesan singkat atau evaluasi singkat dan harapan dari Wakil Kurikulum SMKN 1 Bandar Sekijang, Bu Jurnalis. Mudah-mudahan di kesempatan yang datang kita akan lanjutkan perbincangan kita karena banyak sekali hal-hal mungkin yang perlu kita tanyakan berkenaan dengan program-program beliau di SMKN 1 Bandar Sekijang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.